Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dan masih berjumpa dengan Warkop Ojo Lali Channel. Hari ini saya akan tanya jawab sama seorang seniman dari Jepara, asal daerahnya Mbati Alit. Dan mari kita perkenalan ya. Namanya siapa, Kang? Namanya Ronji, Pak. Cuma banyak orang yang mengenal saya itu Topan. Banyak yang mengenal Topan. Kenapa? Karena dulu sering merantau. Merantau kemana-mana, makanya katanya kayak angin. Jadinya banyak orang yang manggil saya itu Topan. Dan sebenarnya Topan itu juga nama anak saya. Saya jadikan nama anak saya. Yang pertama, Kang ya. Iya, iya. Ini masalah babakan channel. Iya, iya. Kenapa channel namanya kok Warkop Ojo Lali Channel? Sedangkan Warkop itu kan warung kopi ya. Iya, iya. Alasannya itu kenapa? Karena begini, Mas ya. Setiap pagi kita bangun tidur ngopi. Mau tidur juga ngopi. Dengan kopi itu kita bisa memecahkan suasana, menetralkan suasana. Makanya saya bikin channel ini Warkop Warung Kopi. Dan di warung kopi itu tidak hanya membuat kopi sebenarnya. Di situ kita bisa bicara politik, bicara seni, bicara budaya, bicara apa saja kita bisa bicarakan di warung kopi itu. Karena warung kopi identik dengan masyarakat lah. Tidak cuma kalangan atas saja yang menikmati, kalangan bawah pun banyak yang menikmati kopi itu sendiri. Dan saya ingin mempromosikan juga, semoga kopi yang ada di kita ini, di Mbati Alit ini khususnya, itu bisa naik daun seperti kopi-kopi yang lain, rasanya enak. Pertanyaan kedua, kenapa ya yang dipakai buat kerajinannya kok limbah sampah? Ya memang dari dulu saya itu prihatin dengan sampah. Ada nih, ada nih. Gede. Yuk. Kenapa kok yang saya bikin kerajinan itu dari limbah atau sampah? Karena begini, Mas, dari dulu, memang mungkin dari kecil ya, saya itu prihatin dengan sampah. Kenapa kok sampah yang masih bisa kita gunakan jadi kerajinan kok selalu kita buang, walaupun tidak seberapa banyak yang kita bikin kerajinan itu ya. Otomatis tidak mungkinlah kita langsung menghabiskan sampah yang begitu banyak kan. Tapi setidak-tidaknya kita bisa mengurangi yang namanya sampah, apalagi plastik, Mas. Sebenarnya banyak yang saya bikin dari plastik, nanti suatu saat kita bikin nggak apa-apa. Contohnya seperti ini, bambu ini pun, ini kalau di orang-orang udah dibikin kayu bakar, tapi kita berusaha dengan tim, pokoknya berusaha lah sebisa mungkin bisa dimanfaatkan jadi barang yang berguna. Ini bisa buat asbak ini. Terus kenapa itu saya namakan Ojo Lali, warkop saya? Karena begini, Mas, Ojo Lali itu kalau bahasa Indonesia kan jangan lupa. Maknanya itu luas sekali, bukannya kita tidak boleh ini ya, apa ya, kita tidak boleh melupakan semua hal. Ojo Lali itu kita jangan melupakan yang bikin hidup kita, jangan melupakan tetangga kita, sama manusia, dengan alam, hubungan kita dengan alam, dengan Tuhan, dengan manusia, pokoknya dengan semuanya itu kita jangan lupa. Makanya saya bikin Ojo Lali. Mungkin aneh bagi telinga orang-orang lah, tapi bagi orang Jawa mungkin udah hal yang biasa gitu. Terus pertanyaan ketiga,
dari terbentuknya ya. Iya, iya. Dari awal mula Anda menjadi seniman itu tahun berapa? Kalau itu mungkin udah lama ya, soalnya kakek saya itu pelukis, ya nggak terkenal sih, cuma ngelukis di becak-becak, dibikin gleber ketoprak kalau di Jawa, bukan ketoprak makanan loh ya, ketoprak apa, pertunjukan seni budaya orang Jawa. Itu dulu suka bikin gitu, ya saya cuma liatin, ngikutin, nggak tahu itu mungkin, nggak tahu ya kok bisa kayak gitu. Saya juga nggak tahu. Saya pernah kerja di kantor mas, tapi jiwa saya nggak di kantor situ, jiwa saya di luar. Nggak tahu kenapa jiwa saya selalu di sampah gitu. Sebenarnya saya penjual ikan mas, penjual ikan keliling. Ya keliling lah, penjual ikan pakai sepeda motor itu. Ya dari situ saya bisa mengajak orang-orang, mengajak teman-teman bagaimana cara kita mengurangi sampah. Sampai suatu saat waktu kita dilarang memakai plastik, itu pelanggan saya bikinkan tas juga dari plastik. Tas itu saya gunakan 1 tahun. Saya tidak membagikan plastik kresek, plastik tenteng itu ke orang-orang. Karena apa? Plastik itu kalau di tanah kan nggak bisa hancur ya. Mungkin bertahun-tahun lah. Makanya saya punya pikiran saya bikinkan tas untuk 1 tahun itu. Baru nanti saya ganti. Alhamdulillah ya ada yang dipakai, ada juga yang dipakai buat tempat sabun ke sungai. Ada dipakai, ya terserah dia, yang penting saya udah berusaha untuk bagaimana caranya kita mengurangi sampah di Indonesia ini. Begitu mas. Terus selanjutnya yang menurut informasi dari orang-orang, jenengan itu pernah dipanggil ke sana untuk membuat hiasan atau buat pameran. Itu yang dibuat apa Pak? Tetap masih berkutik di sampah. Saya waktu itu pernah di pameran di Senayan, ya juga sampah yang saya bikin. Cuma saya memunculkan waktu itu tahun berapa ya, seni ukir Jepara terpuruk lah, banyak Belanda, banyak orang luar yang keluar dari Jepara gara-gara nggak tahu itu. Ya mulai dari itu saya berusaha membuat ukiran yang sangat sederhana, sesederhana mungkin, tapi bisa digunakan di tempat perkakas, di tempat barang-barang yang kita pakai itu mewah. Dan itu saya sempat ke Senayan mungkin 2 minggu waktu itu, di JCC Hall B di situ. Ya terus kalau yang kenapa saya kok orang-orang, benernya orang Jepara itu seniman semua mas, aslinya gitu. Cuma gini kendalanya ya, benernya seniman, orang ukir kok. Orang ukir itu hampir seluruh kabupaten kita kan ukir, terus kain terosong kan. Ya, cuma saya kenapa mengambil di ukir, karena saya dikit-dikit bisa pegang kuas, terus saya berusaha untuk mengaplikasikan di kayu itu gimana ya bentuknya. Kalau di seni lukis kan barang yang rata biar bisa kelihatan agak ada bentuknya kan. Kalau diukir kan bener-bener memang ada bentuknya gitu. Makanya saya cobalah itu, dan mungkin orang-orang ya nggak tahu ya kenapa saya yang disuruh nata setan gitu. Seringlah nata setan di pameran kecil-kecilan, tapi tingkat kabupaten itu sering, tingkat kecamatan itu sering. Ya cuma gitu mas, nggak seniman terkenal banyak Jepara, seniman yang sip saya salut, seniman Jepara saya salut. Saya masih belajar dengan orang-orang itu. Dan Anda ini kan adalah seorang pemain rap ya? Iya, ya makanya itu saya tadi bilang, warung kopi itu tidak hanya apa ya, bikin minuman kopi aja, mengaduk gula dengan kopi dengan situ enggak, tapi di situ kita bisa bicara seni budaya. Karena apa, reok di
di Indonesia kan yang terkenal baru reok Ponorogo kan ya. Saya pengen reok di Jepara itu bisa eksis lagi. Saya pernah ngikuti reok saya, Karyo Budoyo namanya. Pernah ngikuti festival di alun-alun kabupaten, alhamdulillah juara 2. Ya walaupun tingkat kabupaten tapi bangga lah, kesenian tradisional bisa diangkat lagi. Harus itu, jangan sampai punah. Saya juga bikin reoknya, juga bikin barongannya. Boleh kalau mau main ke sini silahkan. Dan Anda kan juga pernah suruh orang ya, Iya. suruh orang-orang untuk membuat patung. Dan patung-patung apa saja yang pernah Anda buat nih? Patungnya elek mas. Patungnya jelek, mungkin bikin apa jenenge, bikin macan ya kayak kucing, bikin apa ya, bikin tekek ya kayak cece, biasa lah ya kayak gitu, bikin ya patung jelek-jelek lah. Banyak masih seniman Jepara, banyak yang pandai, yang apa namanya ya, yang lebih top. Cuma memang saya salut dengan seniman Jepara, tidak mau mengekspos dirinya. Saya salut, saya pengen tiru seperti itu. Gitu ceritanya Mas, ya kayak gitulah. Bikin apa ya, patung jelek-jelek lah. Kalau patung karakter nanti kita bikin, saya banyak contohnya. Patung karakter dari sampah itu banyak, nanti kita buka semua biar sampah di kita ini bisa sedikit demi sedikit bisa berkurang. Banyak yang mengikuti lah, semoga banyak yang mengikuti, gitu aja. Tidak cuma hanya sampah mebel aja yang kita bikin, dari sampah botol aqua, bungkus kopi, bungkus sarimi, semua bisa kita manfaatkan sebenarnya. Mari kita bikin sama-sama. Mungkin yang masnya ada ide, teman-teman ada ide, kita bikin. Kita jangan mengharap lebih. Terima kasih ya. Oke ya, Ya, terima kasih atas tanya jawabnya hari ini. ya. Oke, buat teman-teman itu dia ya tanya jawabnya. Mari kita Mari kita kurangi sampah di Indonesia. Biar Indonesia ini kita bersih, sampah apapun mari kita bersihkan. Terima kasih dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, yang kurang berkenan di pemirsa semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.